Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajmain, amma ba'd. Syukur puja-puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih dianugerahi aneka ragam nikmatnya sebagaimana janji Allah. Sebagaimana janji Allah, orang yang bersyukur itu pasti akan ditambahkan nikmatnya. Sementara orang yang kufur nikmat, artinya tidak pandai bersyukur, maka ancamannya adalah siksa Allah sangat pedih. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika Allah menyampaikan sebuah maklumat, andaikan kamu pandai bersyukur, kata Allah, andaikan kamu tergolong orang yang bersyukur, pasti akan kutambah nikmat itu. Sebaliknya, jika kamu kufur, tidak pandai bersyukur, maka siksa Allah sangat pedih. Salawat teriring salam semoga senantiasa dilimpahkan ke arwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita telah membawa ajaran syariat yang kita yakini dan kita anut sekarang. Ada suatu keyakinan kita bahwa beliau adalah pembawa syafaat nanti kelak. Dalam sikap seorang muslim menyambut Ramadan, siapa yang senang menyongsong kehadiran Ramadan, diharamkan Allah jasadnya dilalap api neraka. Rasa senang menyambut Ramadan ini menjadi sebuah penghalang api mampu membakar jasad kita. Tentunya ini sangat berharga. Namun perlu kita telaah hadis ini, sebenarnya seperti apa yang dimaksud dengan senang, bersukaria menyongsong Ramadan itu. Dari kajian hadis, ternyata ada beberapa tahapan yang harus kita sikapi. Yang pertama, orang yang senang menyambut Ramadan, ternyata yang pertama itu adalah sudah melakukan kesiapan mental. Jadi ketika kita sudah mau datang Ramadan, mental kita sudah kuat. Andaikan tahun kemarin mungkin saja kita terganggu atau karena penyakit atau karena kondisi, lalu puasa kita tidak full misalnya, maka tahun ini saya bertekad akan full puasa saya. Andaikan tahun kemarin sudah full puasanya, namun ibadah-ibadah sunnahnya belum, maka kita mulai bertekad bahwa Ramadan ini akan saya maksimalkan. Jadi ini yang pertama, kesiapan mental. Terkadang orang itu akan kalah berjuang ketika mentalnya kalah. Sama dengan ibadah. Ada sebuah ilustrasi yang digambarkan oleh Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad adalah seorang panglima perang yang ketika itu ada ekspansi Islam ke daerah Konstantinopel. Begitu menyeberang, pasukan semua sudah mendarat, lalu beliau masih menuju ke tepi pantai,
lalu dia bakar itu kapal semua. Setelah dia bakar, para pasukan bertanya, "Wahai Pak Komandan, ada apa? Kenapa kapal kita dibakar?" Kamu sendiri sudah menyaksikan, kapal kita sudah terbakar habis. Sekarang tidak ada lagi mental keraguan, maju, menang, atau kalah, mati di tempat ini. Sehingga yang dimaksudkan oleh Tariq bin Ziyad, tidak ada keraguan dalam berjuang pada saat itu. Sehingga pasukan gak ada lagi pilihan lain, gak ada kata ragu, gak ada kata mundur, gak ada peluang bahwa nanti kalau misalkan musuhnya terlalu berat kita akan mundur, naik kapal lagi, pergi menyeberang lagi. Tidak ada. Itu salah satu semangat jiwa patriot yang ditanamkan oleh Panglima Perang Islam, yaitu Tariq bin Ziyad. Begitu di dalam beribadah pun demikian. Andaikan pun ada gangguan, oh kemarin saya kena mah, oh kemarin saya agak sedikit ada gangguan penyakit, tapi Ramadan ini insya Allah akan saya maksimalkan, itu akan terlaksana. Nah, ini yang disebut dengan kesiapan mental di dalam menyambut Ramadan. Orang yang senang menyambut Ramadan, maka mentalnya dipersiapkan. Yang kedua, kesiapan ilmu pengetahuan. Insya Allah kalau jamaah Masjid Al-Furqan ini sudah banyak kajian-kajian yang kita lakukan, namun masih perlu kita ulang-ulang kembali, mulai dari persiapan-persiapan Ramadan itu. Kita sudah harus tahu syarat-syarat dan rukunnya. Semua rukun Islam itu, semua ritual ibadah Islam itu dapat kita ukur sah atau tidaknya. Tapi kalau diterima atau tidaknya oleh Allah, itu Allahu a'lam. Ukuran sah atau tidaknya ibadah seseorang maka dilihat dari terpenuhinya syarat dan rukun. Salat akan dikatakan sah ketika syarat dan rukunnya terpenuhi. Wudu akan dikatakan sah ketika syarat dan rukunnya terpenuhi. Haji akan dikatakan sah ketika terpenuhi syarat dan rukunnya. Puasa akan terpenuhi, akan dikatakan sah kalau terpenuhi syarat dan rukunnya. Tentunya kesiapan dalam ilmu pengetahuan apa syarat dan rukun berpuasa itu. Misalnya syaratnya adalah akil. Semua ritual ataupun kewajiban dalam rukun Islam itu syarat pertama adalah orang berakal. Dulu sudah pernah kajian kita ya Pak ya, ad-dinu aklun la dina liman la aqlalah. Agama itu sangat syarat dengan akal. Tidak berlaku agama bagi orang yang tidak sehat akalnya. Jadi yang pertama, kalau begitu mau puasa sehat akalnya. Makanya Pak, ada hal-hal yang diharamkan dalam Islam itu, misalkan khamar ataupun narkoba. Salah satu yang menyebabkan itu diharamkan karena dengan narkoba, dengan khamar itu akan membuat saraf-saraf akal itu, saraf-saraf kepala itu putus. Ketika dia minum minuman khamar itu perlahan, maka urat-urat sarafnya itu akan terputus, putus sedikit, putus bagaikan akar bayam. Semakin banyak terputus, maka potensi akalnya semakin lemah. Sedangkan di dalam berislam ini dibutuhkan peran serta akal yang sangat tinggi. Semakin tinggi kualitas akalnya, maka semakin tinggi kualitas ibadahnya. Jadi hal-hal yang mengganggu akal tadi, hal-hal yang bisa mencederai akal, maka itu sangat dilarang dalam Islam. Perbuatan-perbuatan yang sifatnya melalaikan akal, maka dalam ilmu tasawuf itu harus dihindarkan. Karena akal itu di dalam Islam sangat berharga.
Puasa harus berakal, zakat harus berakal, haji harus berakal. Betapa pentingnya peranan akal itu. Ini adalah syarat. Nah, jadi ternyata yang dimaksud di sini adalah kesiapan yang kedua adalah kesiapan ilmu pengetahuan tentang berpuasa. Bagaimana syaratnya? Bagaimana rukunnya? Itu harus kita perdalam. Bahwa di dalam berpuasa itu dapat kita ukur sah atau tidak ketika terpenuhi syarat dan rukunnya. Dua, yang ketiga, membersihkan diri dan lingkungan. Ini tanda seseorang senang menyambut Ramadan. Makanya kalaulah ada orang terbudaya ketika menjelang Idul Fitri, menjelang Lebaran baru ngecat rumah, bersih-bersih, sebenarnya yang paling dianjurkan kalau dilihat dari hadis itu adalah dengan menyambut Ramadan ini. Mau ngecat masjid, mau merapikan masjid, mau ganti hambal, begitu juga di rumah, begitu juga dengan lingkungan. Nah, ini karena ada merupakan penafsiran dari hadis itu adalah tentang bersih-bersih. Bersihkan diri, bersihkan rumah, bersihkan lingkungan, bersihkan pakaian. Inilah yang dimaksud tanda orang senang menyambut Ramadan, maka dilakukan bersih-bersih. Orang yang melakukan bersih-bersih karena memang untuk menyambut Ramadan, maka sudah mendapatkan yang disebut tadi diharamkan Allah, jasadnya masuk api neraka. Lalu setelah tiga, yang keempat, bagaimana sih orang yang senang menyambut Ramadan itu? Menjaga stamina menjelang Ramadan itu, sehingga menghindar dari hal-hal yang membuat sifatnya diri kita lemah atau yang mengancam diri kita akan penyakit. Jadi ada di dalam fikih dan juga di Rasul, menjelang Ramadan itu justru walaupun dia terbiasa puasa sunnah, maka seminggu menjelang Ramadan itu tidak dianjurkan puasa sunnah. Jadi kalau masih ada orang, oh saya masih puasa sunnah, itu terbalik. Justru seminggu lagi mau Ramadan itu makruh hukumnya puasa sunnah, makruh. Kenapa? Karena kita dianjurkan untuk mengumpulkan stamina untuk Ramadan. Saking betapa pentingnya lah kita ada unsur bersahaja, mempersiapkan diri, mempersiapkan fisik, mempersiapkan mental kita, maka tidak dianjurkan puasa sunnah kecuali nazar. Kalau nazar itu menjadi wajib. Kalau puasa sunnah tidak dianjurkan. Oh saya udah biasa puasa Senin Kamis Pak Ustaz, tidak dianjurkan. Pak Ustaz, oh saya puasa Nabi Daud, satu hari berbuka, satu hari berpuasa. Lebih baik menjelang Ramadan itu, satu minggu lagi menjelang Ramadan itu berbuka. Kenapa? Ada anjuran menyongsong Ramadan itu mempersiapkan stamina. Kita makan gula, perlu perbaikan gizi. Kita makan yang tinggi nilai-nilai kualitas proteinnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan orang senang menyongsong Ramadan. Jadi kalau kata-kata menyongsong ataupun senang menyambut Ramadan itu mudah, tapi apa inti di dalamnya ini yang mungkin kita belum tentu berbuat. Sehingga orang tua kita dulu sering melarang ketika mendekati Ramadan, melarang bepergian. Apa yang dimaksud di situ? Karena menjaga jangan sampai ada peluang-peluang kita kecelakaan, cedera di jalan. Kenapa? Ternyata ada kaitannya dengan tadi menjaga stamina itu. Menjaga stamina, menjaga kesegaran, menjaga kesehatan. Saya tidak perlu untuk pergi lagi. Yang biasanya kita larinya misalkan sampai 10 km atau 5 km, menjelang Ramadan ini saya yang dekat-dekat saja.
khawatir nanti kalau terjadi apa-apa di perjalanan, maka puasa saya nanti tidak maksimal. Ada upaya kita menjaga keselamatan, upaya kita menjaga kehati-hatian kita, menjaga kesehatan supaya tidak terganggu ubudiyah puasa kita. Maka inilah yang dimaksud bahagian dari senang menyambut bulan suci Ramadan. Baik Bapak Ibu, Ramadan kalau dilihat dari bahasa, ini ada yang menafsirkan sebagai bisyiddatil har. Ramadan itu adalah sangat panas, panas yang berlebihan. Secara umum memang di Ramadan itu cuacanya panas, tapi belakangan ini cuaca itu tidak terjamin lagi ya Pak ya. Bahkan sudah beberapa tahun belakangan malah di bulan puasa malah musim hujan. Jadi mungkin kalau kita lihat dari analisis bahasa, dahulu itu adalah di Ramadan itu adalah rata-rata musim panas, dan di Ramadan itu banyak peristiwa-peristiwa yang bersejarah. Di antaranya ternyata peperangan-peperangan dahsyat itu terjadi pada bulan Ramadan. Ternyata turunnya Al-Quran juga yaitu pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Berarti Ramadan itu memang memiliki nilai-nilai sejarah, memiliki nilai-nilai yang begitu berharga. Baik itu tadi bahwa di Ramadan kita diwajibkan berpuasa, di Ramadan itu Al-Quran diturunkan, di Ramadan itu adalah merupakan peristiwa-peristiwa bersejarah. Perang Badar, perang Uhud itu terjadi pada Ramadan. Lalu karena memang bisyiddatil har, karena memang panasnya lebih tinggi dibanding bulan-bulan yang lain. Namun dilihat dari pemaknaan secara bahasa, Ramadan itu disebut juga sebagai debu. Debu artinya Ramadan itu akan membuat dosa-dosa kita menjadi debu. Orang yang akan menunaikan ibadah puasa secara maksimal sama saja membakar dosa-dosa sehingga hangus, terbakar. Analoginya, kalau sudah dibakar maka akan tinggallah puing-puing ataupun debu-debu sisa pembakaran. Puing-puing dan debu-debu itu akan dibasuh dengan ibadah yang disebut zakat. Zakat adalah pembasuh, pembersih. Jadi kalau ada orang mau mengeluarkan zakatnya, dia karena ingin membersihkan hartanya. Kalau ada orang sayang mengeluarkan zakatnya, berarti dia telah mengotori hartanya sendiri. Jadi zakat itu pembersih. Setelah dibakar dosa itu selama 30 hari kurang lebih, maka sisa-sisa pembakaran ini akan ada puing-puing, debu-debu, maka dibasuhlah dia dengan yang disebut dengan ibadah zakat, baik zakatul mal ataupun zakat perhiasan, zakat harta, zakat fitrah, zakat profesi. Kali ini banyak semakin dikembangkan zakat itu ya Pak ya. Salah satu contoh, saya kalau pulang kampung ke Sumatera, sering orang bertanya, Pak Ustadz, kenapa? Kira-kira pandangan Pak Ustadz ada apa ya kok belakangan ini di daerah kita kehidupan semakin maju, semakin meningkat, tapi nilai keberkahannya kok semakin kelihatannya nggak ada ataupun semakin berkurang. Kok begitu? Pertama, jiwa sosial seseorang semakin menipis.
nilai-nilai ubudiyah kami juga secara masyarakat itu bisa dikatakan rata-rata menurun. Jadi ada seorang profesor mengatakan bahwa terbalik belakangan ini, kota malah justru semakin gersangnya masyarakat kampung. Beruntunglah kita yang ada di kota, Pak. Kenapa? Ketika dulu itu orang-orang kampung lah yang lebih religius. Kenapa? Karena mereka sangat bersahaja, sangat religius gitu. Orang-orang kampung itu dulu sangat antusias dalam hal kegiatan-kegiatan keagamaan. Sekarang terbalik, Pak. Kita datang ke Masjid Al-Furqan subuh-subuh, alhamdulillah rata-rata nyaris penuh. Coba kita ke kampung, jangankan sholat subuh, sholat maghrib atau isya itu aja ada 3 saf aja udah hebat. Sering itu terjadi malah 1 saf pun nggak penuh. Nggak tahu di kampung bapak-bapak itu ada nggak, sama nggak kira-kira, Pak? Sama ya, Pak? Sama ya. Berbahagialah kita yang tinggal di kota, Pak. Ada apa? Ternyata ada keterbalikan dari pengamatan seorang profesor tadi, Pak. Itu saya tertarik melihat bukunya itu. Oh iya, ada apa? Kegersangan religius di masyarakat pedesaan sekarang. Ada apa? Ibarat kata usia, mereka baru mengalami pancaroba. Dulu orang tua kita kalau menanam padi, walaupun tidak sampai nisabnya, ukurannya untuk bayar zakat, tapi betapa pedulinya orang tua itu tetap disisihkan ini untuk bayar zakat. Begitu, Pak ya? Disisihkan, Pak. Padahal untuk berzakat itu ada nisab, ada haul. Nisab itu takaran, ukuran. Haul itu adalah masa, cukup 1 tahun. Orang tua dulu nggak cukup sekian 120 kaleng, ya nggak apa-apa, yang penting sisihkan aja. Betapa berkahnya harta orang-orang tua kita itu dulu, karena mereka sangat tidak mau hartanya itu ada yang kotorannya. Dari penghasilan gabah atau padi yang segitu sudah langsung disisihkan ini, entah itu zakat atau infak atau sedekah bahasanya. Nah, saya lalu mencoba menganalogi, kok kenapa masyarakat kampung sekarang mereka sudah resah? Ada apa? Dulu masyarakat kampung itu penghidupannya sangat sederhana, tapi anak-anaknya begitu sekolah, pendidikan, S1, ini kuliah pada kemana-mana. Sekarang malah anak-anak kampung itu lebih banyak pada nganggur, begitu saja, nggak mau kuliah, nggak mau sekolah. Lalu coba saya analisa, saya sempat memberikan penyuluhan kepada masyarakat, kita sudah membohongi Tuhan. Hampir bahasa saya begitu, Pak. Hampir saya katakan kita telah banyak membohongi Tuhan. Kenapa? Dulu orang-orang tua kita dengan hasil yang begitu minim, tapi begitu pedulinya mereka mengeluarkan zakat. Sekarang memang yang nyawa udah tinggal terbatas, tapi sawah sudah diganti dengan sawit, kebun yang daratan diganti dengan karet, sehingga karena di dalam fikih klasik tidak ada diatur tentang zakat sawit, ya Pak ya? Tidak ada diatur zakat tentang kelapa sawit, tidak ada diatur tentang zakat karet. Alhasil mereka nggak ada yang berzakat, Pak. Hasilnya jauh lebih tinggi daripada hasil yang bersawah tadi, bercocok tanam padi tadi, tapi justru mereka begitu nggak ada kesadaran untuk mengeluarkan zakat. Waduh, itu kan di fikih nggak ada, Ustaz. Fikih iya, fikih klasik. Fikih itu saya bilang, coba buka usulul fikih. Usul fikih ya, Pak. Usul fikih itu kaidahnya apa? Al hukmu yaduru 'alal illah idza yadurul illah yadurul hukm. Itu kaidahnya. Kalau ibarat kata sekarang, ibarat kata regulasinya, regulatornya di situ. Apa itu? Hukum itu bisa berproses, hukum itu berlaku sesuai sebab, sesuai zaman. Idza yadurul illah yadurul hukum. Apabila berubah zaman, berubah situasi, hukum pun bisa berubah. Contoh kecil saya bilang,
Kalau kita mengacu pada hukum fikih klasik yang lama, ada di situ rukhsah ya Pak ya, rukhsah dalam sholat itu kalau kita musafir diberikan Allah kemudahan bahwa boleh di qasar atau di jamak sholat. Qasar memendekkan yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat pada waktu yang tetap. Sementara jamak menghimpunkan 2 sholat dalam satu waktu. Misalkan maghrib dan isya dikerjakan di maghrib, atau maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Ada lagi yang ketiga, qasar jamak, sudah dipendekkan digabungkan lagi. Misalnya sholat zuhur dengan asar, zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, karena itu namanya qasar. Dijamak, dikerjakan di satu waktu, di zuhur saja atau di asar saja. Tapi persyaratannya ini adalah diantaranya karena musafir. Nah, ketika kita mengacu pada hukum klasik itu bahwa itu minimal perjalanan 2 marhalah. 2 marhalah itu takarannya kurang lebih 83 km. Nah, itu zaman klasik. Dulu belum ada istilah macet. Sekarang misalkan habis sholat asar mau pulang ke Galaksi, posisi kita di sekitar tol Pancoran, tol dalam kota. Padahal kita habis asar berangkat dari sana, begitu masuk tol ternyata sudah padat sampai kita mendekati tol apa ini, tol Jati Bening. Ternyata di tol tadi kita sudah mendengar suara azan, bahkan sudah masuk ke waktu isya. Coba bagaimana sholat kita? Itu kondisi sekarang, kondisi real. Makanya sekarang itu fikih-fikih modern ada kajian-kajian fikih kontemporer namanya Pak, menyesuaikan dengan situasi kondisi perkembangan zaman sekarang. Karena hukum itu bisa berubah ketika alam berubah, ketika situasi berubah. Imam Syafi'i sendiri ada qaul jadid, ada qaul qadim. Waktu dia di Kufah begini pendapatnya, ketika dia pindah ke Basrah begini pandangannya. Kenapa? Melihat situasi. Jadi ternyata kalau kita telusuri, banyak orang mengatakan bagaimana itu sholatnya, daripada nggak sholat bagaimana. Ada yang bilang ya udah sholat aja di mobil. Iya kalau masih kalau sambil nyetir. Iya Pak ya. Ada yang bilang nanti di kodo. Ini hukum kodo dalam sholat itu nggak ada Pak. Kita cari baik itu hadis atau apa, nggak ada. Itu hanya dinisbahkan orang, disamakan orang dengan puasa. Kalau puasa memang ada kodonya. Kalau sholat itu nggak ada kodonya itu. Coba dilihat di fikih mana pun, di hadis mana, nggak ada. Itu hanya disamakan, dimirip-miripkan dengan puasa. Jadi kodo itu nggak ada dalil yang kuat. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ya sudah, pas saat maghrib itu niat saja. Ya Allah, kondisi begini, saya niat jamak maghrib ini nanti ke sholat waktu isya. Itu penyelamatan. Karena tidak ada solusi lain, posisi di tol, mau mampir kemana? Nah, ini satu. Terus yang kedua, saya pernah menangani ada sebuah keluarga ketika itu dalam posisi wedding Pak ya, wedding apa itu, pesta pernikahan. Itu ternyata mereka itu ketika dibilang pukul 19 sampai pukul 21 resepsinya, itu semenjak pukul 16 sudah mulai di make up apa ya, didandan begitu ya. Jadi sudah di make up begitu sampai maghribnya mereka nggak bisa sholat. Itu pernah menjadi pertanyaan. Saya bilang, terus bagaimana Ustaz? Saya bilang, niatkan jamak aja. Niat jamak aja. Kok bisa? Iya, ini adalah fikih kontemporer. Daripada dia begitu tinggalkan sholatnya. Jadi Islam itu jangan dipersulit. Ada suatu publik apa itu, PT Jaya Mik yang arah ke Cempaka Mas ke sana itu Pak.
Itu pernah saya itu diundang ke sana untuk mengisi Jumatan. Itu lebih menggugah hati saya lagi. Begitu menjelang Jumat itu saya dipanggil ke tempat ini sekretariatnya, Pak Ustadz, ada apa? Kami di sini setiap habis sholat Jumat langsung kami jamak dengan asar, Pak. Bersediakah kira-kira untuk memimpinnya? Waduh, iya, habis sholat Jumat langsung katanya itu dijamak dengan asar, Pak. Akhirnya saya tanya, mohon maaf Pak, kenapa bisa terjadi? Karena pimpinan kami memberikan waktu kami istirahat lebih banyak untuk Jumat, sehingga waktu itu mulai dari untuk istirahat, untuk makan, untuk sholat Jumat, sehingga jam pulang kami nanti itu sore sudah mendekati pukul 6. Mendekati pukul 6 baru boleh meninggalkan posisi kerja masing-masing, sementara mereka rata-rata operator mesin ini segala macam. Sebelum bel berbunyi nggak boleh meninggalkan tempat masing-masing. Maka kami ambil inisiatif kalau hari Jumat bahwa habis Jumat itu langsung jamak ke asar. Tapi saya nggak larang, enggak Pak. Alhamdulillah. Artinya masih ada kepedulian mereka bahwa jangan sampai ada yang tinggal sholatnya, kan begitu Pak. Akhirnya saya bilang, alhamdulillah ada inisiatif seperti itu. Namun saya mohon maaf Pak, kalau untuk memimpin ke asarnya saya tidak punya syarat. Karena kalau saya masih bisa nanti. Tapi kalau ya saudara-saudara kita di sini silakan. Oh ya begitu Ustaz. Mohon yang lain aja yang maju nanti menggantikan untuk sopir asarnya saya. Karena kita tidak cukup syarat untuk menjamak ke asar. Tapi bagi mereka itu cukup. Daripada asarnya tinggal, katanya udah menjelang pukul 6 kurang 15 itu baru boleh meninggalkan operatornya. Pukul 6 dia turun, terkadang dari peralatan alat-alat berat dari situ dia turun mencari air lagi, mau wudu, udah azan maghrib. Nah ini contohnya. Nah kita kembali bahwa ternyata zakat itu tadi sering diabaikan dengan profesi-profesi. Ada yang usahanya restoran, ada yang usahanya jasa. Ini ternyata usaha jasa itu sekarang jauh lebih tinggi penghasilannya daripada ternak, daripada sawah. Kok kenapa perkembangan zakat itu dulu hanya terfokus kepada hukum-hukum klasik? Ketika itu bercocok tanam padi baru dipikirkan, ketika bertanam buah baru dipikirkan, ketika dia berkebun sawit ratusan hektar, ribuan hektar, akhirnya terjadi kelangkaan minyak goreng. Aneh, sawit kita banyak, hasilnya kemana? Nah, begitu juga dengan sampai ke masyarakat petaninya langsung, mereka akui hasil itu jauh lebih tinggi sekarang. Tapi kenapa anaknya lah nggak mau sekolah? Tapi kehidupan pun semakin sulit. Dulu kalau kita pulang kampung, orang kampung itu begitu tenang menyambut kita, sehari, 2 hari, 3 hari nggak kerja, mereka itu dengan senangnya. Sekarang kita pulang kampung baru salam-salaman, tahu-tahunya udah pada menghilang. Begitu ya Pak ya? Kenapa mereka dikejar setoran Pak? Sampai-sampai sendok garpu pun sudah dikredit. Itu yang terjadi. Jadi berkah enggak? Enggak berkah. Terkadang saya alhamdulillah memandang masyarakat kota, saya percaya dengan profesor itu tadi, dia bilang masyarakat kota sekarang ini lebih religius. Ini alhamdulillah. Saya tidak tahu apa pernah Bapak menemukan ketika pulang kampung menemukan seperti ini di masjid di kampung Bapak. Ada enggak? Kayaknya udah sulit Pak. Ini alhamdulillah. Jadi ketika ada orang-orang sesepuh saya, Pak Ustadz, saya kayaknya menjelang kalau udah pensiun nanti mau pulang kampung mau ngapain? Saya pengen tenang aja di kampung. Enggak tenang itu, saya bilang. Enggak percaya saya. Kok begitu Pak Ustadz? Kamu nanti di kampung begitu kamu ke masjid melihat orang temannya nggak ada. Ternyata di Taman Galaksi masih banyak temannya ini. Tidak akan betah itu Pak Hasibuan juga pulang kampung tuh. Saya yakin tidak betah itu. Pendi itu nggak betah di kampung itu karena budayanya udah berbeda. Jadi itu tadi
zakat itu harus dikelola. Kalau tadi dia sudah sawit, makanya saya sampaikan di kampung. Terus bagaimana cara penghitungannya? Ini yang sangat kita sayangkan. Inovasi-inovasi para ustadz-ustadz yang di sana itu masih sangat minim, Pak. Semestinya ini bagaimana diberikan penyuluhan. Kalau dia sawit per kilo begini, kalau dia karet begini. Akhirnya saya, karena secara singkat saya bilang, keluarkan infaknya. Kalau zakat itu sebenarnya kan terkekang dengan syarat ya, Pak. Zakat itu harus ada nisab, ada haul. Nisab itu ukurannya, haul itu masanya harus setahun. Tapi kalau zakat itu terbatas. Zakat itu sebenarnya sedikit, Pak. Hanya sekian persen. Coba kalau kambing 40 ekor baru wajib berzakat 1 ekor. Dari 40 ekor cuma 1. Sapi, onta, kerbau nunggu 60 ekor. Ada 60 ekor. Tahun 2020, Januari 2021 masih utuh yang 60-nya baru wajib zakat. Itu kalau zakat. Jadi zakat itu sebenarnya sedikit. Yang tak terbatas itu adalah infak. Jadi sebenarnya kalau kamu belum bisa punya hitung-hitungan yang pas, apakah dikaitkan ini kepada zakat perniagaan atau dikaitkan ini dengan zakat usaha? Kalau sulit kamu menghitungnya seperti itu, ya sudah, anggap aja infaknya keluarkan. Apa bedanya? Kalau infak boleh sebagian yang kamu mampu dan boleh diserahkan semua. Itu kalau infak. Jadi kalau berzakat, misalkan saya serahkan zakat saya ke masjid, itu terbatas. Tapi kalau dibilang saya berikan infak ke masjid, itu udah terbatas. Itu perbedaannya. Jadi kalau bahasa infak itu tidak terkekang dengan ukuran-ukuran. Ya? Iya, non limit. Iya, betul Pak. Itu. Jadi ini yang kita bilang, kalau ada saudara kita ya Pak ya, yang usahanya sebenarnya rezekinya lumayan, tapi tidak pernah terpikir dengan zakat. Padahal zakat itu adalah pembasuh. Saudaraku, sudah kamu keluarkan belum zakatnya? Wah, saya ini kan hanya main di internet Pak, untuk ini jasa ini. Wah, sekarang profesi itu hanya lewat internet aja jasanya tinggi, lebih tinggi nilainya daripada pekerja yang di balik meja, tiap hari dapat gaji hanya sekian. Waduh, bagaimana menghitungnya? Anggap aja itu zakat usaha. Kalau saya ribet menghitungnya gimana? Keluarkan infaknya. Kalau kamu ingin membersihkan hartamu, percuma kamu dapat rezeki itu banyak, kalau tidak bersih maka itu akan kotor. Kalau kotor maka tidak berkah kepada keluargamu. Di kampung penghidupan sekarang sebenarnya meningkat, tapi ternyata jauh dari religius, jauh dari semangat jiwa pendidikan, jauh dari berkemajuan tentang sosial, malah semakin menurun. Jadi itulah yang kita harapkan. Dengan Ramadan ini kita membakar dosa. Setelah dibakar, bekas-bekas pembakaran itu, debu-debu dan puing-puingnya itu dibasuh. Setelah dibakar, dibasuh, inilah yang berhak menyandang predikat Idul Fitri, Pak. Jadi Idul Fitri itu sebuah simbol keberhasilan. Idul Fitri kembali suci, kembali ke dalam kefitrahan. Apa itu fitrah? Fitrah manusia itu adalah bersih dari dosa. Fitrah manusia itu tidak ada marah-marahan. Fitrah manusia itu tidak ada saling membenci. Fitrah manusia itu saling menyayangi. Fitrah manusia itu saling memberi. Fitrah manusia itu saling berbagi. Fitrah pertama adalah selalu mengagungkan Allah. Allah pernah berjanji kepada kita ketika di alam azali, jauh sebelum terbentuk kita, ternyata Allah sudah bertanya kepada biang manusia, disebutkan alastu bi rabbikum. Allah bertanya, bukankah engkau mengakui saya ini sebagai Tuhanmu? Kata Allah. Semua kita menjawab, qalu
bala syahidina. Semua menjawab, iya, ya Tuhan kami. Pertanyaan Allah ini sebenarnya simpel, tapi mengandung makna yang begitu dalam. Contoh, ketika kamu harus lihat siapa Bapak itu. Kita lihat siapa beliau. Beliau adalah tokoh masyarakat di sini. Bagaimana cara kita punya sopan santun terhadap beliau? Siapa beliau? Oh, itu guru besar. Bagaimana adab kita terhadap seorang guru besar? Siapa beliau? Seorang RW. Bagaimana sikap kita? Begitulah yang pertanyaan Allah. Alastu birabbikum, kata Allah. Bukankah aku ini adalah Tuhan kamu? Qalu bala syahidina. Semua kita menjawab, oh ya Allah, ya betul. Kalau memang betul saya ini Tuhan kamu, perlakukanlah saya sebagai Tuhanmu. Apa tugasmu sebagai hamba kepada Tuhanmu? Itu maknanya. Maka ketika gema takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pak, pernah nggak merasa miris hati mendengar gema takbir ini? Bahkan pernah meneteskan air mata ya Pak? Apa yang membuat air mata kita mengalir begitu dengan gema takbir? Kita bilang kita kangen, terkadang sudah di samping orang tua. Kita bilang kita kangen ke siapa, ternyata ada di tengah-tengah keluarga, tapi tetap bisa meneteskan air mata. Ada apa? Naluri fitrah manusia sebenarnya senantiasa mengagungkan Allah. Hanya kita yang lalai dan lupa, Pak. Ketika panggilan Allahu Akbar, fitrahnya manusia itu bangkit. Ya Allah, ya saya semestinya senantiasa mengagungkan-Mu ya Allah. Itulah fitrahnya manusia, mengagungkan Allah. Mari kita song-song Ramadan, insya Allah. Besok ya Pak ya, kita mulai Ramadan ini dengan penuh sukaria, dengan berbagai persiapan. Semoga dengan analogi kita mampu membakar dosa. Setelah itu bekas-bekas pembakarannya kita basuh dengan ibadah zakat. Ada zakat harta, ada zakat fitrah, ada zakat profesi, dan berbagai macam ya Pak ya. Nah, setelah kita bayarkan zakat itu, maka insya Allah kita akan berhak menyandang predikat Idul Fitri, kembali ke dalam kefitrahan. Fitrah kita senantiasa menyembah kepada Allah. Fitrah kita senantiasa menyayangi antar sesama. Fitrah kita senantiasa berbagi antar sesama. Itulah fitrah aslinya. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang berhasil mendapatkan predikat Idul Fitri. Hanya itu kajian kita pagi hari ini. Semoga tidak salah kaprah dalam hal bersukaria atau senang menyongsong atau menyambut Ramadan. Itu adalah bahagian dari upaya kita untuk menghindar dari api neraka, karena janji Rasul, siapa yang senang menyongsong Ramadan diharamkan Allah jasadnya di dalam api neraka. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan Pak. Silakan kalau yang ditanyakan masalah topik pagi hari ini, silakan monggo. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Kita warga di Meksiko ya, itu besarnya yang sudah zakat itu berapa banyak, kemudian waktunya itu Pak, zakat itu apa setahun apa setengah tahun? Iya Pak. Terima kasih Pak. Baik, makasih Pak. Baik, ini yang ditanya tadi ukurannya, karena memang masing-masing jenis yang wajib dizakati itu berbeda nisabnya Pak. Kalau tadi kambing saja nisabnya
setelah 40 ekor baru wajib dizakati 1 ekor. Kalau sapi setelah 60 ekor baru wajib dizakati 1. Itu yang disebut dengan nisab ukuran. Sedangkan haul itu 1 tahun Pak, berlaku 1 tahun. Jadi kalau misalkan katakanlah kambing Januari 2021 itu kambing misalkan baru ada 25, lalu Januari 2022 sudah 39, itu belum wajib Pak dizakati. Januari 2023 ternyata sudah 43. Nah, 2023 itu sudah lebih dari 40, 2024-nya baru wajib bayar zakat Pak. Begitu ngitungnya. Lalu 2024-nya kita udah keluarkan zakat. Ternyata kambing ini terus sampai 80. Setiap tahun kalau itu masih bertahan di angka 40, maka tetap wajib. Kalau dia sudah menjadi 80, maka tahun berikutnya itu sudah menjadi 2 ekor zakatnya. Nah, kurang lebih perniagaan juga begitu Pak. Misalkan ada zakat emas, zakat perhiasan itu, dan kalau usaha kelontongan itu lebih ditarik kepada zakat ke situ Pak. Seperti zakat perhiasan, zakat usaha. Kalau misalkan dia 1/40, itu dilihat dulu misalkan berapa nisabnya. Kurang lebih sekarang itu kalau usaha itu kurang lebih ya mendekati 60 juta modalnya. Kalau misalkan 60 juta itu sudah milik sendiri Januari tahun 2020, begitu Januari 2021 masih bertahan yang 60 ini dan bahkan sudah nambah, itu sudah wajib zakat Pak. Terkecuali modal awal ini tadi masih minjam, maka yang diutamakan bayar utang dulu. Sama itu dengan orang petani. Kalau dia misalkan nyewa sawah orang, keluarkan dulu ongkosnya. Enggak dipaksa itu bahwa penghasilan kotor itu wajib dihitung zakat. Enggak, keluarkan dulu biaya-biayanya. Setelah itu sisa berapa baru dihitung. Masuk nggak kategori nisabnya. Nah, kalau misalkan usaha katakanlah warung, modalnya 60 juta. Tahun Januari 2021 60 modalnya, duit sendiri. Lalu dikembangkan Januari 2022 ternyata sudah kalau dihitung-hitung aset ini sudah menjadi 100 juta, maka dikeluarkan 1/40-nya. Tahun berikutnya begitu Pak. Jadi hitungannya haul itu tiap 1 tahun. Jadi saya sering menyampaikan kepada komunitas warung-warung ucok itu misalnya, saya sering sampaikan, pernah nggak kamu tulis tanggalnya tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa kamu mulai usaha? Nggak ingat lagi Ustaz. Berarti haul kamu nggak jelas. Kapan kamu mulai usahanya? Dihitungnya sampai kapan? Haulnya nggak jelas. Perbanyaklah infak sodako menutupi kekurangan itu. Semestinya kalau kita usaha jelas, mulai dari tanggal ini bulan ini, dihitung nanti saat tanggal itu bulan itu persis 1 tahun. Itulah yang disebut haul. Cukup Pak? Baik, makasih Pak. Masih ada yang lain? Saya ini Yuk. Terkait dengan sekarang ini yang mungkin anak milenial ini kan banyak pintar cari uang. Iya betul. Terkait dengan bisnis yang online, katakanlah ada cyber, terus mungkin ada yang punya akun TikTok. Ini penghasilannya itu lumayan. Saya punya teman tuh 1 bulan itu bisa sampai ada yang 30, ada yang 100 juta. Ini apa rugi? Jadi sebetulnya dia dari modalnya ngomong, dia memasarkan barang orang lain lewat akunnya dia. Nah ini menarik juga Pak Bari. Mungkin saya nanti kalau ada bahan-bahan mungkin saya sampaikan ke teman. Ini kira-kira hasilnya bagaimana? Jadi kalau orang sekarang mungkin yang mampu tidak tahu ya dengan yang kita tadi ngomong seperti itu mungkin bisa saya sampaikan. Tentunya apa ya? Itu aja cuma modalnya ngomong, punya akun. Iya betul. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi yang kita sampaikan bahwa inovasi-inovasi perkembangan dunia teknologi semakin canggih ini Pak kan bisa membuka peluang usaha-usaha lain ya Pak ya.
Ini banyak dunia-dunia usaha anak-anak kita yang kita tidak, anak-anak kecil aja bisa penghasilannya lebih gede daripada kita gitu. Artinya yang pertama yang kita sampaikan, ingat bahwa ada kewajiban zakat, infak, sedekah itu Pak ya. Yang pertama, apapun usahanya, rezeki kita itu tadi di sana ada infak, kewajiban infak, sedekah. Kalau dia masuk kepada zakat, maka dia masuk kategori usaha Pak. Kategori usaha itu nisabnya seperti emas dan perak. Nah, nanti bisa diperluas lagi ke kajian fikihnya. Tapi kalau misalkan dia ribet menghitungnya seperti itu, minimal anjuran infak sedekahnya. Karena kenapa? Itu hartamu masih kotor, penghasilanmu masih kotor secara Islam sebelum kamu keluarkan infaknya gitu. Cara menghitungnya ini kan pendapatannya kan per bulannya itu fluktuatif. Ya. Dia katakanlah bulan ini sekian, berarti naik turun nggak stabil. Oh. Hitungnya itu apa per tahunnya harus berapa? Bagaimana? Kalau dia hitungnya berbentuk zakat, maka dia harus dijumlahkan keseluruhan Pak. Kumulatif, iya betul. Kalau dia penghitungan zakat. Tapi kalau dia penghitungan infak, ya bisa saja persentase aja Pak. Persentase per bulan kan bisa. Jadi ketika itu tidak, itu kalau dilihat dari kajian tafsir tadi masuk wa amfiku mimma razaqnakum min qabli ya'ti ahadakumul maut. Itu dilihat dari tafsirnya. Ternyata berinfak itu bisa-bisa kadang itu menutupi kekurangan kita dalam berzakat. Karena dalam menghitung zakat tadi sering kita itu tidak pas ngitungnya Pak. Mulai dari nisabnya salah ngitung, haulnya juga salah ngitung. Maka perintah berinfak itu adalah menutupi kekurangan kita di dalam menunaikan zakat. Nah itu tadi, kalau misalkan dia menghitungnya secara infak, bisa saja per bulan. Misalkan oh bulan ini saya hanya 10 juta, ya udah sekian persen saya keluarkan, mungkin begitu Pak. Intinya mari kita tanamkan kesadaran umat ini tentang zakat, infak, sedekah. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, karena dalam Islam bahkan lebih dulu Pak diwajibkan zakat, infak, sedekah ketimbang sholat. Perintah berzakat, perintah berinfak, perintah bersedekah jauh lebih duluan ketimbang perintah sholat. Karena perintah sholat itu baru setelah tahun kedua hijrah, sedangkan berinfak, sedekah masih di Mekah pun itu sudah diwajibkan. Nah ini artinya kita menggali keberkahan-keberkahan tadi. Penghidupan dan kehidupan itu tidak bisa dipisahkan. Mudah-mudahan kita pengen mendapatkan rezeki yang banyak tapi berkah gitu ya Pak. Itu harapan kita ya. Jadi terutama anak-anak kita, keluarga kita yang ada di lingkungan kita, mari kita ingatkan mereka infak sedekahnya supaya mereka sadar betul demi membersihkan hartanya sendiri. Terima kasih Pak. Ya. Oke, kita tutup pagi hari ini dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.